Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah berada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Patut kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selama setahun kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa kami yang di sorga. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau masih berikan lagi kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sampai di hari ini, di bulan ini Tuhan, kami boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan hari ini di tempat ini, di saat kami beribadah. Biar kami merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, di rumah kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibrani 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darahmu Yesus menyucikan kami, darahmu Yesus membebaskan kami, darahmu menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah, mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Bersyukur buat keselamatan yang Dia telah berikan bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh,
kami diberkati, karena salib-Mu kami hidup, salib-Mu Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang tercurah di Kalvari, memulihkan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami disucikan Tuhan. Dengan darah-Mu kami diampuni segala dosa kami. Terima kasih buat darah Yesus. Oh, haleluya. Makasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, darah-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, Jemaat GSKI Hati Bapa, baik yang ada di Pondok Indah maupun GSKI Hati Bapa yang ada di Bogor, dan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di penghujung tahun, ya, tanggal hari ini 20 Desember 2020, ya, dalam suasana Natal kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, berubah, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan proses pembelajaran ini, saudaraku, take time, membutuhkan waktu. Itu sebabnya kita bersyukur di penghujung tahun 2020 di bulan Desember, tepatnya tanggal 20 hari ini,
kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku yang ada di mana saja, saya ajak kita semua sama-sama, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. GSKI Hati Bapa, baik yang ada di Pondok Indah, dan yang ada di Bogor, dan kami masing-masing ada di rumah, dan setiap jemaat Tuhan dari kalangan gereja manapun, kami berkesempatan pada saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini dan disertai dengan perjamuan kudus, Tuhan memberkati, menguduskan kami, menyucikan kami, menuntun kami, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya, Pendeta Lai Amin, sama-sama kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kesempatan ini. Ya, karena kita tahu bahwa sejak bulan Maret sampai hari ini pandemi COVID tak kunjung reda, tapi semakin mewabah dan melebar. Terakhir saya dengar melalui media televisi berita bahwa TPU, tempat pemakaman umum daerah Pondok Ranggon, sudah tidak menerima tamu, artinya sudah tidak menerima jenazah. Bayangkan Bapak Ibu, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, sejarah Jakarta atau sejarah dunia, bahwa tempat pemakaman telah menolak jenazah. Ini baru kali ini terjadi. Nah, ini bertanda Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita. Yang pertama, yang kedua, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa dunia tidak semakin baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam surat Paulus kepada Timotius, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Berarti zaman tidak semakin baik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita bisa menyadari, kita bisa siuman ya dengan keadaan ini, dan kita mencari Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar percaya adanya Tuhan atau percaya Yesus Kristus juru selamat dalam hati dan pikiran saja, tetapi harus ada implementasinya. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan akali, tetapi harus ada tindakannya, ya, ada tindakan yang konkret, bukti dari iman tersebut. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, walaupun melalui daring ya, melalui Zoom, melalui YouTube. Kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan perjamuan kudus, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, setelah firman ini kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur, dan kita akan mengikuti perjamuan kudus di bulan Desember ini. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru 2021. Kiranya Bapak Ibu dan saya, kita semua masih diberi kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan dalam kesempatan ini dari Injil Yohanes pasal 6.
Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu bisa mengambil Alkitab atau di gadget Bapak Ibu bisa membuka di handphone saudara, ya, software Alkitab. Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6, saya mulai ayat 27 ya Bapak Ibu. Ayat 27 dan seterusnya, nanti saya akan sesuaikan dengan ayat-ayatnya supaya tidak terlalu panjang. Yohanes 6, ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28, saudara-saudara. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saya loncat ya Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Ya, ini dialog antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikutinya. Ini konteksnya ya. Karena kalau sudah baca di pasal 6 ini, ya sebelum-sebelumnya Tuhan buat mukjizat. Ya. Tuhan bikin mukjizat lalu orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Nah ini kelanjutannya. Lalu saya loncat ya Bapak Ibu ke ayat yang ke-33. Masih di Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat yang saya loncat ke ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34. Maka kata mereka kepadanya kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lanjut ya saudaraku, ayat 50, 53. Ini saya penggal-penggal, saya ambil supaya saya tidak terlalu lama bacanya. 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan untuk membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, memang ayat yang kita baca ini, kalau kita memahaminya dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan konteks dan keadaan waktu Tuhan Yesus menyatakan dan mengatakan itu, kita akan mengerti ya,
kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi jika kita salah memahami, salah pengertian, atau membaca secara harafiah, maka ini akan terjadi sama seperti orang-orang yang mendengar waktu itu. Mereka berkata, siapa yang sanggup mendengarnya, siapa yang sanggup, siapa yang bisa ya, menerima ini kalau dipahami secara harafiah, dan mereka tidak mampu memahami ya apa yang Tuhan katakan pada saat itu. Tetapi kiranya di zaman kita hari ini, di 2000 tahun ya telah berlalu atau lebih, tentu kita tidak memahami konteks ayat ini secara letterleks atau harafiah ya. Kalau kita memahami secara letterleks atau harafiah, maka kita akan sama seperti murid-murid pada waktu itu mendengar, siapa yang sanggup ya, perkataan ini keras dan mereka tidak memahami dan bahkan tidak mengerti, masa harus makan dagingku ya, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sehingga mereka berpikir, apakah Yesus ini akan bunuh diri, ya, membagikan tubuhnya, dagingnya, dan darahnya. Tentu, saudaraku, sekarang kita dapat memahaminya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan secara harafiah. Yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini bukan secara harafiah, tetapi mempunyai makna yang sangat hakiki, mempunyai makna yang sangat mendasar, ya, dasar kekristenan yang sesungguhnya. Artinya ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena kan tadi konteksnya mereka mengharapkan mujizat, karena Tuhan telah memberi makan ribuan orang. Dan kalau tidak salah Tuhan pun sempat berjalan di atas air sebelumnya. Nah, ini orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Nah, maka Tuhan berkata, ya, kalau kita baca tadi, ini orang banyak ikut Tuhan karena ingin makan, mendapatkan roti. Dimulai dari situ ya. Makanya Tuhan berkata ayat 27 tadi, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka padanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, terus ya komunikasi itu, dialog itu terus berlanjut seperti yang tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu. Jadi mereka percaya, tapi percayanya itu karena hal-hal yang lahiriah, ya, karena mujizat yang Tuhan lakukan, karena roti, ya, karena makanan. Lalu Tuhan berkata, percaya itu bukan hanya sekedar percaya karena Tuhan melakukan mujizat, tetapi percaya yang dimaksudkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memakai analogi tadi, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ini hendak menunjuk kepada bahwa kalau orang percaya, dia harus hidup sama seperti Yesus. Dia harus tinggal, dia harus mengimplementasikan, dia harus memperagakan Yesus di dalam dirinya. Menghidupkan Yesus dalam diri orang percaya. Itu namanya baru orang percaya. Itu namanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Menghidupkan Kristus, menghidupkan pribadi Yesus di dalam dirinya. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu, saudaraku, bukan hanya sekedar percaya adanya Tuhan, atau orang Kristen ya percaya Yesus sebagai juru selamat, cukup. Lalu berdoa ya, lalu kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, lalu mau berpergian berdoa, lalu hari Minggu ke gereja. Oh, saudaraku, itu betul, tapi tidak hanya sampai di situ untuk menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen. Tidak sampai di situ.
Kalau hanya sampai di situ, maka kekristenan akan menjadi stuck dan menjadi agama, ya, agamawi, Kristen agamawi, Kristen yang melakukan syarat-syarat tertentu. Kalau sudah melakukan syarat-syarat tertentu, maka Tuhan akan membalaskannya. Nah, itu ya konsepsi agama. Tapi kekristenan jauh, ya, bukan seperti itu. Yang Yesus ajarkan adalah kalau kamu percaya kepada aku, kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu harus hidup sama seperti aku hidup. Nah, ini mustahil, saudaraku. Ini tidak mudah. Nah, itu sebabnya kita ingat ya, di Injil Matius ada seorang pemuda yang bersoal jawab dengan Tuhan di Injil Matius 19 ya. Ya, sepertinya sih ini orang kaya ya, karena dari narasi yang kita baca orang muda ini berani berkata bahwa semua itu telah aku lakukan sejak masa muda ya, karena hukum yang tertulis dalam hukum Taurat bilang lakukan semua itu, dan pemuda dan orang kaya ini berkata semua itu telah kulakukan. Lalu Tuhan berkata, hormati ayah ibumu dan kasih samamu seperti dirimu sendiri. Dia bilang juga sudah. Nah, apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Nah, lalu Bapak Ibu nanti baca saja ya. Saya hanya menguraikan sekilas saja. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah ya, atau pulanglah, pergilah, juallah segala milikmu, hartamu, dan bagikan kepada orang miskin. Lalu kemudian datanglah kemari, ikut aku. Saudaraku, ternyata di akhir cerita itu orang ini dalam narasi, dalam tulisan Injil Matius 19 itu, orang muda ini pergi dengan hati yang sedih dan tidak jadi ikut Tuhan ya, karena hartanya banyak. Jadi ini salah satu contoh saja bahwa ikut Tuhan Yesus itu bukan Tuhan mau harta kita ya, bukan supaya orang jadi miskin. Nah, ya, bukan supaya orang kaya ini jadi miskin lalu menderita lalu susah lalu ikut Tuhan, bukan. Maksudnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan terhadap orang kaya ini adalah tidak boleh terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, apapun juga. Nah, masalahnya adalah yang paling mengikat kita ini, yang paling mengikat baik orang muda yang ada di Injil Matius sama seperti kita hari ini, yang mengikat manusia hari ini adalah yang paling dominan ya, adalah harta, ya, mamon, kekayaan. Maka itu Tuhan mengangkat kisah ini dan dituliskan oleh dalam Injil Matius. Jadi betapa sukarnya orang muda ini ketika Tuhan berkata, pergilah, pulanglah, juallah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari ikut aku. Lalu ayat selanjutnya berkata, orang itu pergi dengan hati yang sedih, pergi dengan hati yang gundah gulana. Kenapa? Karena dia tidak mampu melepaskan apa yang telah menjadi miliknya di dunia ini. Padahal dunia ini fana. Ya. Dunia ini sementara. Saya berpikir begini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Berandai-andai ya, tapi ini kemungkinan juga benar. Orang kaya tersebut yang 2000 tahun yang lalu di alam sana ya, di alam roh atau di alam maut sana, kemungkinan orang ini menyesalnya luar biasa. Kenapa menyesal? Karena dia tidak bisa bersama Tuhan. Hanya gara-gara kekayaan fana yang mengikat dia. Mungkin ya, kalau boleh kita berandai-andai,
kemungkinan orang muda ini, orang ini luar biasa penyesalannya. Ya, karena sudah berlalu dan dia menyadari ternyata benar 2000 tahun silam seandainya aku melakukan apa yang sang guru ini katakan, aku tidak akan pernah kecewa hari ini. Ya, karena itulah anak Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, ini anugerah ya. Ini anugerah yang luar biasa bagi kita. Sebab mengapa? Walaupun kita tidak melihat, ya, dan hanya melalui pembacaan Alkitab ini dan melalui khotbah ini, kalau kita boleh diketuk hatinya, ya, kita boleh disentuh dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang yang masih diberi kesempatan, termasuk saya juga ya, diberi kesempatan supaya nanti kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Artinya kita tidak akan menyesal seperti orang muda yang ada di Injil Matius 19 itu. Ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hari ini 20 Desember 2020, di penghujung tahun ini kita tahu bahwa luar biasa ya. Tahun ini beberapa orang, rekan, teman mengatakan bahwa tahun ini tahun yang hampa karena dilalui tanpa sesuatu ya sepertinya berlalu begitu saja dan vakum. Semua harus sembunyi, semua harus berdiam diri di rumah karena pandemi. Ada yang berkata kita sama seperti burung, dikurung, disemprot, dijemur. Ini ya, di pandemi ini sama ya, ternyata ya. Kita di rumah, kalau mau masuk tempat tertentu disemprot juga sama. Dan supaya tidak kena pandemi, kita ya harus berjemur katanya. Nah, ini sama seperti burung. Dan sekarang sudah tahu bulan Desember. Kita tidak tahu ke depannya nanti Januari ya. Tapi karena sudah ada vaksinnya, kita berdoa kiranya ya, masih diberi kesempatan ya, untuk terus belajar ya, supaya hidup ini berarti. Nah, balik lagi, percaya itu saudaraku ya harus seperti yang Tuhan ajarkan ya. Harus seperti yang Tuhan ajarkan ini ya. Jangan berkata perkataan ini keras ya, tidak mungkin, ini hal yang mustahil. Tidak saudaraku ya, ikut Tuhan itu ya ikut Tuhan ya, bukan hanya ikut secara nalar pikiran pengaminan akali saja, tetapi harus ada implementasinya, harus ada pewujudannya, harus ada pembuktiannya. Itulah iman. Bukankah Yakobus juga berkata begitu? Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Artinya ya nggak ada artinya, sia-sia. Harus ada tindakannya. Kalau kita lihat Bapak Abraham, ya apa Bapak orang beriman? Kenapa disebut Bapak orang beriman? Karena tindakannya. Ya, tindakannya bukan hanya dia percaya Yahweh Elohim yang memanggil beliau keluar dari tanah Ur, lalu percaya saya, tapi ada tindakan ya, keluarnya itu tindakan. Terus berpuluh-puluh 25 tahun kurang lebih dia menantikan janji tentang anaknya yang akan mewarisi ya Ishak itu ya, yang bernama Ishak. 25 tahun, selama 25 tahun dia menantikan, dia tidak undur, dia tidak pulang. Nah, itu tindakan sampai pada akhir usia senjanya pun masih juga imannya diuji, mempersembahkan Ishak anaknya. Beliau pun Bapak Abraham melakukannya ya. Sampai didapati, aku tahu sekarang siapa dirimu ya, malaikat yang berkata begitu ketika dia menuruti dan akan menyembelih Ishak. Jangan kau apa-apakan dia sekarang, aku tahu imanmu, aku tahu kepercayaanmu. Nah, kan begitu. Jadi iman itu Bapak Ibu adalah percaya yang disertai, yang dibuktikan dengan tindakan konkret. Jadi percaya Yesus, ya apa sekarang? Ya harus seperti Yesus, hidup seperti Yesus. Tidak bisa tidak. Nah, maka itu dikatakan tadi, kamu harus memakan dagingku dan minum darahku. Wah, seperti kanibal ya. Lalu berkata, akulah roti, kamu harus makan ya supaya
kamu menyatu dengan aku. Artinya hidup kembali sama seperti Tuhan. Nah, kita, Bapak Ibu Saudaraku, diberi kesempatan untuk menghidupkan pribadi Yesus dalam diri kita. Ini saya katakan tadi mustahil, tapi ingat, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Ini bicara soal keselamatan ya, bukan bicara soal hal-hal pemenuhan kebutuhan lahiriah. Ini ya catatan baik-baik bagi Bapak Ibu. Ya, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jangan dipaksakan untuk ayat ini untuk mengaminkan pergumulan hidup kita ini supaya dengan iman percaya Allah bertindak sesuai dengan maunya kita. Oh, itu tidak tepat Bapak Ibu. Ya, tidak demikian. Nah, sekarang kita sudah dewasa rohani. Ya, kita sudah sekian tahun ikut iring Tuhan. Harusnya kita memahami yang dimaksudkan tidak ada yang mustahil dalam Injil Matius itu tadi adalah konteksnya ikut Tuhan, percaya Tuhan. Ya, keselamatan mustahil kalau Allah tidak intervensi dalam diri manusia. Roh Kudus dimateraikan, respon kita dibutuhkan, tanggung jawab kita. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, kekristenan itu tidak lepas dari 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ingat, kekristenan itu ya, fokus hidup bukan pada dunia hari ini. Fokus hidup kita, muara hidup saudara dan saya, bukan pada dunia hari ini. Tadi sudah kita lihat bahwa dunia hari ini tidak bisa diharapkan. Betapa konyol dan cerobohnya orang Kristen kalau dia percaya Tuhan, dia menaruh harap kepada Tuhan hanya terfokus pada dunia ini. Karena memang ada, saya coba bacakan ya. Saudara boleh buka juga. Ya, saya tidak mengarang atau mengada-ngada ya, dalam hidup ini. Memang percaya Yesus, tapi kalau muaranya, tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan lahiriah jasmani kita, maka kita melecehkan Tuhan. Tuhan berkata, malang orang seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Ini konteksnya juga soal kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Ya. Ini tulisan Paulus, Bapak Ibu, ya, di dalam 1 Korintus 15. Nah, mari kita baca. Saya bacakan saja ya. Ayat yang ke-19, 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nih, Bapak Ibu, saya katakan tadi saya tidak mengarang-arang, saya tidak mengada-ngada. Ini tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Tentang ini bicara tentang kebangkitan. Saya baca ulang ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus sebenarnya ingin ngomong lebih baik jangan jadi manusia kalau tidak mengerti bahwa ada kehidupan yang akan datang. Karena manusia ini, kita ini Bapak Ibu, adalah makhluk abadi, makhluk kekal. Ya, itu sebabnya Tuhan memperjuangkan, Tuhan menyelamatkan kita dari dunia ini. Tapi juga kita harus respon, ya, harus ada tindakan. Iman itu harus ada tindakannya, bukan hanya terima, lalu bersyukur, lalu menikmati dunia hari ini, lalu kalau ada persoalan kita mengeluh, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jawab, memenuhi. Bukan seperti itu, Kristen dan Bapak Ibu. Mari kita siuman, mari kita sadar, mari kita bahkan boleh kita bertobat, ya, meresponi anugerah Tuhan dalam ini kesempatan bagi kita. Nah, baik, saya lanjutkan lagi bertalian dengan
apa namanya, perjamuan kudus kita pada hari ini. Nah, implikasinya apa? Jadi saya ulangi ya, percaya Tuhan bukan hanya dalam pikiran ya, tetapi harus ada tindakan konkret. Kalau zaman dulu tindakan konkretnya itu ya dalam perjanjian lama mereka harus menyembelih korban, mereka harus ketat disiplin mengikuti aturan-aturan yang tertulis dalam kitab Musa ya, hukum Taurat itu ya. Harus secara presisi ya, mengikutinya. Itu bukti tindakan iman konkret mereka di konteks perjanjian lama. Di konteks kita hari perjanjian baru, tidak ada ritual lagi, tidak ada tata cara ibadah lagi. Ya. Ingat itu ya, tidak ada lagi mau hari, makanya kita mau rayakan Natal, mau tanggal berapapun tidak menjadi masalah yang signifikan. Ya. Nah, ada yang tanggal ya boleh saja sih tanggal 25 Desember karena sudah ditetapkan sebagai tanggal apa namanya dunia ya secara ini kita boleh saja nggak masalah atau di luar tanggal 25 kita merayakan Natal juga tidak ada masalah saudaraku ya tidak masalah karena kekristenan bukan soal hari tanggal sakral tertentu setiap hari adalah harinya Tuhan amin Bapak Ibu setiap hari adalah harinya Tuhan ibadah kita itu bukan di gedung ya bukan di gedung gereja saja nah seperti gini mana bisa orang ke gedung gereja nah, firman Tuhan kan sudah mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan di Roma ya di surat Roma pasal 12 itu ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah lalu Paulus bilang apa itulah ibadahmu yang sejati ya Bapak Ibu jadi segenap hidup kita ini nah selama mengapa saudaraku kita hidup ya Tuhan memberikan kesempatan apa kita pada hidup ini dengan iman percaya kita apa yang harus kita lakukan ya yang pertama paling tidak kita harus memahami bahwa kita harus berjuang menghidupi pribadi Yesus dalam diri kita. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan ini pergumulan kita ini adalah bagaimana kita menghidupkan pribadi Yesus dalam hidup kita ini. Jadi pergumulan kita ini bukan masalah ya, bukan masalah belum ada pasangan hidup ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, biasanya bilang, Pak, saya bergumul karena belum ada pasangan hidup. Ya, ya jalani saja saudaraku. Itu bukan pergumulan yang terlalu penting ya. Karena Paulus pun berkata kawin tidak kawin ya tidak menjadi masalah. Bahkan Paulus berkata kalau dia seperti aku katanya. Tapi kalau tidak bisa ya kawin ya kan. Tujuannya bukan supaya pergumulannya selesai. Orang toh kalau sudah menikah pun pergumulannya jangan pikir selesai. Jadi jangan terlalu apa ya dangkal ya, dalam memahami Kristenan ya saudaraku. Ya. Pergumulan kita bukan tidak mempunyai pasangan hidup. Saudara tidak percaya, saudara menikah saja. Saudara pikir berakhir pergumulan saudara. Nah, kalau tidak percaya dengan apa yang saya katakan, ya silakan. Saudara buktikan sendiri. Orang setelah menikah pun justru pergumulannya tambah banyak. Ya, kalau yang belum nikah belum paham lah ya dengan pernyataan saya ini. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran saudaraku. Kenapa? Karena memang mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Pergumulan manusia itu bukan soal lahiriah. Ya, belum punya kendaraan, pergumulan. Bukan, saudaraku. Itu bukan pergumulan. Oh, di luar sana juga banyak orang yang lebih susah dari kita. Ya, mereka tangguh-tangguh saja kok hidup di dunia ini. Jalani saja. Pergumulan kita apa? Pergumulan kita belum punya anak. Nah, itu ya, belum punya ini. Bukan, saudaraku. Itu bukan pergumulan. Ya. Bukan pergumulan. Pergumulan kita adalah bagaimana kita menghidupkan pribadi Yesus dalam diri kita. Itu baru pergumulan dan itu butuh waktu, take time. Tidak bisa tiba-tiba orang berubah.
Kok begitu ya kekristenan? Iya, karena kekristenan ya harus hidup seperti itu. Sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Ia memperagakan hidup yang berkenan kepada Bapa di surga. Itulah Yesus datang ke dalam dunia ini dari bayi ya menjadi manusia sama seperti kita. Ya, punya pergumulan melawan dosa, melawan keangkuhan, melawan keinginan, melawan ambisi, itu harus dimatikan semua saudaraku. Siapa yang matikan? Diri kita dengan dibekali akal sehat. Ya, Tuhan memberikan kita akal sehat. Ya. Kehendak di dalamnya ada kehendak bebas, memilih, menentukan sikap, ya, memilih atau menentukan sikap kepada siapa kita berpihak. Pak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan memberikan selem demut dalam diri kita, dalam kitab Kejadian itu ya. Oke, kita tidak bahas itu, tetapi di kesempatan ini sekali lagi di penghujung tahun 2020 ya, tahun yang vakum ini, karena selama bulan Maret ya, saya ingat itu bulan Maret pertengahan itu sudah tidak boleh ibadah ya. Karena gara-gara mendapat berita di Cina, di salah satu provinsi di Wuhan ada pandemi COVID-19. Ternyata sampai hari ini di Wuhan sudah tidak terjangkit, di Indonesia dan seluruh dunia terjangkit. Nah, di masa hampir 10 bulan ya, sudah 10 bulan ini ya, di bulan Desember. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu di kesempatan yang berharga ini kita boleh merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan di penghujung tahun ini ya, di suasana Natal ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengenakan pribadi Kristus. Jadi ini pergumulan yang luar biasa, ya, kesempatan yang luar biasa. Untuk ini bertalian dengan hal ini, saya kutip dalam Galatia 2. Saya kutip Galatia 2 ayat 20. Ya, Paulus katakan begini ya kepada jemaat Galatia. Paulus katakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup." Nah, ini namanya orang percaya nih, saudaraku ya. Ini namanya percaya itu begitu. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu tentu harus ada ekspresinya kan. Lalu ya saya baca, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, ya, masih menyadari hidup dalam daging ini, pergumulannya dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus mengatakan Yesus Kristus mati, datang, menderita, mati di salib, itu untuk kita, menyerahkan hidupnya untuk kita. Untuk apa kita? Untuk kita teladani. Ya, untuk kita teladani, bukan hanya diimani dalam pikiran, tapi untuk kita teladani, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah pergumulan kita, menghidupkan pribadi Yesus dalam diri kita. Ya, baik cara berpikir, ya, perkataan, tindakan atau perbuatan, semua harus selaras seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayatnya mana? Ya, seluruh Alkitab itulah kita baca, tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bersikap terhadap orang kaya, misalnya. Ya, tidak menggeser prinsip hidupnya, tidak menggeser kebenaran yang akan dia taburkan. Ya, mau sekaya apapun orang tersebut, tidak bisa menggeser nilai-nilai
kerajaan surga yang Tuhan Yesus bawa. Karena Yesus adalah Tuhan yang yang ingin mengajarkan bahwa di dalam kehidupan ini semua itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, fana, semua akan berakhir. Tapi untuk menunjang kehidupan ini tentu itu berarti. Tetapi itu tidak boleh menjadi fokus atau tujuan hidup manusia. Jadi ingat 3 pilar tadi ya. Yang pertama, fokus hidup kepada kehidupan akan datang. Ya, langit baru, bumi yang baru. Pilar yang kedua yang tidak kalah penting adalah kesucian hidup. Nah, ini yang saya sampaikan ini, kesucian hidup adalah mengenakan karakter pribadi Yesus Kristus. Ya. Roh Kudus menuntun, dan itu mustahil memang, maka itu Roh Kudus dimateraikan. Ya, sebab bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Dan prinsip yang ketiga, ya dasar atau pilar yang ketiga, yang pertama tadi adalah yang pertama tadi fokus hidup, langit baru, bumi baru. Yang kedua, kesucian. Kesucian di sini adalah mengenakan pribadi Yesus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, selagi hidup di dunia ini, Bapak Ibu, sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain, dan manusia yang sesungguhnya adalah manusia harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apa itu? Ya, terhadap konsekuensi. Ya, bertanggung jawablah kita dalam hidup ini. Sebab di dalam hidup ini segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Dan hukum itu tidak bisa, sebelum jatuh dalam dosa pun hukum itu sudah berlaku, karena itu hukum Allah, Bapak Ibu. Ya. Galatia bilang apa? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ya, Allah tidak bisa dipermainkan. Ya. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ini hukum. Ya, hukum ini sebelum manusia di dalam dosa sudah ada. Ya. Adam diperingatkan, ya, Adam dan Hawa, jangan makan buah yang ada, ya, pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jadi kalau kamu makan, kamu akan mengalami penderitaan, akan mati. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke berapa itu? 16 ya, 16-17. Sudah diperingatkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah memberikan peringatan, dan kamu makan ada konsekuensinya loh. Ya. Dan itu tidak bisa digeser karena memang firman Tuhan, ya, Allah yang memerintahkan, mandat, ya. Nah, oke, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang implikasi yang kedua bertalian dengan percaya kepada Tuhan, berarti hidup harus seperti Tuhan, ya, bukan hanya di pikiran, maka itu harus kita ekspresikan dalam tindakan konkret supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Untuk mengenakan pribadi Yesus ini tidak bisa mendadak, ya Bapak Ibu. Tidak bisa. Makanya kita diberi kesempatan ini. Ya, ini kesempatan, ya, hari demi hari kesempatan kita mengenakan pribadi Yesus dalam hidup kita. Tidak bisa mendadak. Makanya tidak bisa orang mendadak bertobat, itu tidak bisa. Bagaimana bisa? Karena bertalian tadi, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa mendadak bertobat? Bagaimana bisa mendadak baik? Tidak bisa, saudaraku. Semua dengan strictly berdasarkan prosedur, proses. Kalau istilah tertentu itu ada SOP, standar operasional prosedur, ya. SOP, standar operasional prosedur. Semuanya ada aturannya. Apalagi masalah kerohanian, karena manusia kita ini manusia yang telah, karakter kita ini karakter yang telah rusak. Ya, cenderung menjauh dari Tuhan, cenderung ingin suka-suka sendiri. Sekarang kita ingin diperbaiki, ingin dikembalikan kepada
rancangan Allah yang semula, dan itu butuh waktu proses dengan akal sehat, ya, akal sehat, maksimalkan cara berpikir kita. Saya punya satu apa namanya, ya, dari Bapak Gembala senior kita, dengan mengatakan begini, kan kita pasti akan mati, mengapa kita nggak mau sungguh-sungguh? Lalu yang kedua, lalu apa ruginya sungguh-sungguh? Lalu apa untungnya kita ceroboh? Nah, pikirkan itu, saudaraku. Pikirkan itu. Ya. Karena kita pasti akan mati. Soal surga ada atau tidak, udahlah. Kita anggap saja kita nggak usah tahu itu ya. Karena memang di luar ranah kita. Tetapi paling tidak, ingat baik-baik, kita ini pasti akan meninggal, kita akan mati. Tubuh ini akan mati, roh ini akan dibangkitkan kembali. Disinilah semasa hidup inilah kita harus prepare, kita persiapkan dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang saya kasih dalam Tuhan, supaya nanti ketika kita akhirnya tiba, ya kita tidak menyesal. Karena ada penyesalan dari kehidupan yang akan datang. Maka tadi 1 Korintus 15 ayat 19 sudah mengatakan bahwa kalau dalam hidup ini kita menaruh harap pada dunia ini, kita manusia yang celaka. Karena justru Tuhan Yesus menyediakan kehidupan akan datang. Masa kita menolak? Kan begitu. Nah, untuk itu proses ini, hidup ini adalah proses. Ya, tidak bisa kita mendadak bertobat. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak bisa bertobat mendadak, saudaraku. Anak tidak bisa mendadak belajar, besok mau ujian, malam ini belajar. Tidak bisa. Itu akumulatif dari hari ke hari. Ya, terlatih, terbiasa. Bapak Gembala senior juga sering berkata apa? Ya, beliau sering mengutip prinsip Pele, ya, legendaris sepak bola dunia. Jangan kamu berpikir bagaimana cara mencetak gol, tapi latihanlah yang rajin. Semangatlah kamu belajar terus. Nanti gol akan tercetak dengan sendirinya. Wah, ini hukum, saudaraku. Ini hukum, ya. Hukum, strictly, hukum Tuhan, ya, yang Tuhan telah berikan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nah, ini tidak bisa kita gantikan dengan instan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, yang kedua ini, mengapa sih kita harus sejak sekarang berjuang mengenakan pribadi Yesus, karena tidak bisa berubah mendadak. Ya, dan terakhir, ini bagus sekali. Ada saatnya, saudaraku, orang akan tidak mempunyai kesempatan lagi. Ya. Nah, kita menghindari hal itu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, ya, tidak memiliki kesempatan tersebut. Ya. Seperti yang terdapat dalam Injil Lukas 16. Ya. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22 ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lihat saudaraku, mengerikan ini. Nah, ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ya, kalau orang miskin tadi nggak bilang dikubur, ya nggak ada dirayakan, nggak ada pokoknya mati saja. Ya. Lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, begitu. Tapi orang kaya ini enggak, ya. Lalu dikubur. Nah, ya ada prosedurnya. Ada ada yang menghantar lah kira-kira begitu. Bapak Ibu, masalahnya ini hidup ini bukan siapa yang mengantar ya. Tapi kata Bapak Gembala kita, siapa yang menjemput? Saudara mau diantar atau mau dijemput? Kalau orang kaya di dunia ini ya yang ngantar banyak ya. Kalau ada yang meninggal tuh yang ngantar banyak sekali. Ya.
pakai pengawal khusus lagi. Tapi kalau orang miskin nggak ada yang ngawal, ya, tidak ada yang ngawal, bahkan tidak ada yang mau ikut. Tapi ayat ini berkata dia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, saya baca ya. Di ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, penyesalan, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24 ya Bapak Ibu. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Wah, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal Lazarus dikirim itu supaya orang kaya ini juga mendapat bagian di kehidupan kekal. Tapi dia mengabaikan Lazarus. Sampai-sampai dia menerima makanan dari jatuh dari meja makan. Dan dikatakan hanya remah-remah. Dan dibiarkan sampai anjing pun ikut menjilat boroknya. Berarti tidak terawat ya. Dia dipedulikan oleh orang kaya ini. Ya. Tapi ketika setelah meninggal, ya ada kehidupan yang datang. Betapa menyesalnya orang ini. Ya, karena mengabaikan Lazarus yang ada di depan matanya. Lazarus itu bicara tentang kesempatan hidup ini, saudaraku. Tidak mesti orang miskin datang kepada kita. Ya, tidak mesti orang harus minta-minta kepada kita. Lazarus berbicara tentang keadaan kita hari ini. Kesempatan. Untuk itu, Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama ya. Hari ini 20 Desember 2020, saya akhiri renungan ini. Mari kita sama-sama memperbaharui iman percaya kita. Jangan cengeng lagi ya. Jangan Tuhan masalahku banyak, pergumulanku banyak, persoalanku banyak. Bukan saudaraku, bukan tidak boleh begitu. Tapi kekristenan sesungguhnya itu ikut Tuhan itu makan roti. Jadi dikatakan kamu harus makan roti ini. Kalau Tuhan berkata tadi di Yohanes 6, kamu harus makan tubuhku benar-benar dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minum. Artinya harus menyatu di dalam Tuhan, tidak bisa dikurangi. Kekristenan itu ya begitu, saudaraku, ya, mengenakan pribadi Tuhan. Nah itu perlu perjuangan. Ya, tidak instan, tidak bim salabim, tidak didoakan pendeta, tapi kita yang harus mengambil bagian. Itulah kehidupan sesungguhnya dalam kekristenan. Oke, Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saya beri kesempatan karena ini secara daring. Ya, biasanya ada petugas gereja yang akan tampil ke depan, tapi kali ini masing-masing saudara mengambil roti dan anggur. Ya, saya sudah persiapkan di sini dan saya akan mengajak Bapak Ibu kita sama-sama memasuki perjamuan kudus, khususnya jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Bogor maupun yang ada di Pondok Indah. Oke. Mari kita persiapkan. Itu tidak sama seperti di gereja, diiringi lagu atau musik, tapi ini kita secara daring, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan dalam event ini. Di akhir tahun 2020, di bulan Desember ini, saudara, mari kita berdoa. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk kita berdoa masing-masing. Kita masuki perjamuan kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur walaupun melalui dalam jaringan seperti ini, melalui siaran media YouTube, kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan bersama
Engkau. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan masuki perjamuan kudus. Ampunilah dosa kami. Roh Kudus tolonglah kami, bantulah kami supaya kami dapat menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang percaya, yang benar, yang menyatakan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, ikuti saya, saudaraku, ya, seperti di gereja. Saudara ikuti saya, saudara mengangkat roti atau hosti dan anggur di tangan kita. Dengarkan dan ikuti saya dalam yang saya ucapkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Amin. Sekarang dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Roti dan anggur kita angkat di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan? Jika Bapak Ibu percaya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa di surga, kami akhiri rangkaian ibadah dari awal hingga akhir, khususnya pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah kami ikuti melalui siaran ini. Tuhan memberkati, Tuhan terus mengingatkan kami, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Pak Yosua, Amri Haji, Bapak Oci, bersama Ibu Ita, dan seluruh pengurus sebagai alatmu di GSKI Hati Bapa, baik di Bogor maupun yang ada di Pondok Indah.
Tuhan berkati anak-anakmu semua yang mengambil bagian pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, usailah sudah ibadah kita. Kita menutup dalam doa. Sekarang terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai menuntun Bapak Ibu dimanapun sudah berada, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, ibadah kita telah usai. Sampai berjumpa, sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, bisa dilakukan melalui rekening Gereja GSKI Hati Bapa Pondok Indah. Detailnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya,